Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Bapak Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Wakil Ketua Panitra Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung serta beserta jajarannya di wilayah PA Sewilayah PTA Bangka Belitung. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam hari ini, yaitu acara sosialisasi SKP tahun 2022 yang telah menggunakan aplikasi e-Kinerja, produknya BKN Pusat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Daeng Sigolo SAG. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan sehingga kami dapat mengikuti rangkaian sosialisasi aplikasi e-Kinerja Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Ya Allah, kami berharap acara ini berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Alim, Zat yang Maha Mengetahui, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal mengisi SKP rangkaian dari tugas aparatur sipil negara. Untuk itu ya Allah, berikan kami ilmu dan tuangkan pemahaman. Ya Allah, ya Mutakabir, Zat yang Maha memiliki segala keagungan, kuatkanlah semangat pengabdian kami untuk mengemban amanah yang telah dipercayakan kepada kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di pengadilan agama agar tidak salah melangkah. Ya Allah, ya Nur, cahayamu menembus hati yang bersih dan menutupi hati yang tidak mau berubah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang dapat menerima ilmu yang baik dan condong kepada kebaikan. Ya Allah, apabila dalam perjalanan hidup ini terdapat hilap dan salah, kami yakin Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Kepada yang terhormat sekaligus membuka acara sosialisasi SKP tahun 2022 dengan sistem aplikasi e-kinerja. Kepada Bapak yang terhormat Bapak Ketua, Dr. Andes Haji Makmun SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Bu Panitra, dan PLH Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang saya hormati dan saya banggakan. Dan dari Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang saya banggakan. Para ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga seluruh peserta sosialisasi kinerja. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertemu walaupun secara daring, secara virtual, dalam rangka sosialisasi aplikasi e-kinerja. Hal ini dilakukan karena penilaian kinerja tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi e-kinerja yang diisi secara mandiri. Ini hal yang baru tentunya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh pengadilan agama seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti sosialisasi aplikasi e-kinerja dalam membuat penilaian kinerja tahun 2022. Oleh karena itu saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi e-kinerja secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar supaya kita dapat membuat SKP dengan mengisi aplikasi e-kinerja secara benar dan baik. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya buka acara sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi e-kinerja secara mandiri, dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua yang telah memberikan sambutan dan pengarahan dari untuk acara kita pada hari ini, dan sekaligus sudah membuka acara secara resmi SKP
sosialisasi SKP tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi e-kinerja. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan materi langsung. Langsung saja menyingkat waktu untuk menghemat waktu ya, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya langsung saja materi akan disampaikan oleh Bapak Niko Rinaldi SIP. Kepada Bapak Niko disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, beserta Wakil Ketua dan juga Hakim di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, serta pejabat fungsional dan struktural yang hadir di kegiatan pada kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya sekedar sharing saja karena memang di MA itu belum ada petunjuk detail terkait dengan penyusunan SKP dalam penggunaan aplikasi kinerja. Namun di surat kenaikan pangkat dari Sekretaris Mahkamah Agung yang bulan Desember ini dinyatakan bahwa untuk penyusunan SKP tahun 2022 itu sudah menggunakan aplikasi e-kinerja. Nah, jadi ini sekedar sharing saja, namun tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk saling sharing dan berdiskusi untuk bagaimana pengoperasian dari penggunaan aplikasi ini. Nah, mungkin ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti ada di tataran satker, ada di tataran atasan, dan juga ada di tataran pegawai itu sendiri. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya untuk penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini hampir sama dengan proses yang dilakukan dengan SKP yang disusun pada 2021 berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nah, namun kenapa ini dirubah? Di bulan Maret tahun 2022, Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini kembali lahir. Itu disebabkan karena ada penyesuaian dengan perilaku kerja sesuai dengan tagar berakhlak yang dikeluarkan oleh Surat Edaran BKN nomor 20 tahun 2021 tentang perilaku berakhlak. Nah, jadi SKP pun juga harus menyesuaikan dengan standar perilaku yang ada gitu. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan itu adalah yang pertama, setiap satker itu seharusnya sudah menyusun yang pohon kinerja untuk masing-masing setiap bagian yang ada di wilayahnya. Nah, ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi. Nah, bagaimana menyusun pohon kinerja ini? Memang ini merujuk kepada dokumen perjanjian kinerja dan dokumen rencana strategis yang ada di setiap pengadilan agama. Nah, kalau kita contohkan misalnya di PT Ababel itu, saya izin screen sebentar. Oke, Bapak Ibu, jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh organisasi itu adalah menyusun pohon kinerja di setiap satuan kerjanya. Nah, ini bergantung kepada dokumen perjanjian kinerja yang ada di satuan kerja masing-masing gitu. Nah, jadi setiap awal tahun itu sudah ada perjanjian antara
antara Satker dengan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, itu yang ditandatangani setiap awal tahun, maupun nanti ada dokumen SK terkait dengan evaluasi atau perbaikan atau revisi terhadap indikator kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu silakan merujuk dulu, dilihat dulu perjanjian kinerjanya awal tahun itu seperti apa, dilihat indikator kinerja utamanya, dan juga dilihat apa yang menjadi sasaran dari setiap bagian indikator tersebut gitu. Nah, misalnya di PTA Kepulauan Bangka Belitung, di sini kita sesuai dengan SK KPTA Kepulauan Babel nomor 28 nomor 28A 2014 itu sudah ditetapkan review terhadap indikator kinerja utama. Nah, jadi di sini PTA Babel itu ada dua sasaran ya, ada dua indikator kinerja utama, yaitu terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, serta peningkatan efektivitas pengolahan penyelesaian perkara gitu. Nah, jadi dua sasaran strategis ini yang harus kita turunkan mulai dari hakim, kemudian sampai ke kepanitraan, kemudian dan juga ke sekretariatan hingga ke bagian pejabat pelaksana. Nah, jadi ini dulu kita turunkan. Jadi PTA itu ada dua indikator kinerja utama, kemudian kita turunkan ada 4 indikator. Nah, 4 indikator ini sudah tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja satuan kerja masing-masing. Nah, kalau di PTA Babel saya contohkan, itu ada 4 indikator yang harus kita capai dalam 1 tahun. Yang pertama itu persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, kemudian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi, kemudian ada indeks persepsi stakeholder, dan juga persentase salinan putusan. Nah, pimpinan atau satuan kerja masing-masing harus memikirkan bagaimana keempat indikator ini bisa dicapai oleh semua unit bagian yang ada di satuan kerja masing-masing. Nah, mulai dari kepanitraan, misalnya di PTA Babel itu mulai dari kepanitraan, di kepanitraan itu ada pamut banding, di PTA ada pamut hukum, ada pejabat, ada panitera penggantinya, kemudian ada analis perkara peradilan, dan ada juga pengelola perkara. Nah, ini sub-sub tugasnya itu Bapak Ibu bisa berpedoman pada sasaran yang atau tupoksi yang sudah ada di SKP sebelumnya, atau juga bisa merujuk kepada Perma nomor 7 tahun 2015. Kalau di PTA itu ada di pasal 90 sampai di pasal 93. Nanti di bawah PTA itu ada PA. Itu silakan dilihat lagi apa yang menjadi tugas dari pamut hukum, pamut gugatan, pamut permohonan yang ada di pengadilan agama, termasuk juga analis perkara peradilannya seperti apa sih tugas-tugasnya itu gitu. Nah, ini harus sinkron dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun gitu. Nah, kemudian di kesekretariatan juga seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat juga apa yang menjadi tugas-tugas dari setiap bagian itu. Bapak Ibu bisa merujuk ke Perma 7 2015 di pasal 294 sampai 307 kalau untuk PTA. Kemudian di bawahnya itu juga ada tugas-tugas untuk pengadilan agama sewilayah gitu. Nah, Bapak Ibu harus memikirkan apa yang menjadi indikator yang di setiap apa yang menjadi indikator Bapak Ibu tadi, kemudian bagaimana itu bisa didistribusikan semua bagian yang ada di sekretariatan, mulai dari kasubagnya, kasubag PTIP ya. Kasubag PTIP, kemudian kasubag umum dan keuangan, dan juga kasubag kepegawaiannya dan kepegawaian Ortala. Nah, nanti Bapak Ibu turunkan sehingga indikator dan sasaran strategisnya itu bisa tercapai dengan baik. Begitu juga sampai ke pejabat fungsional dan pelaksana, misalnya Prakom itu seperti apa, kemudian dari jurusita dan lain-lainnya, itu juga harus kita turunkan. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum menyusun atau masuk ke aplikasi e-kinerja, silakan ditentukan dulu pohon kinerjanya masing-masing, artinya bagaimana pembagian kerja dari setiap unit yang ada, agar indikator atau sasaran yang tercapai yang sudah tertulis dalam perjanjian kinerja itu bisa dicapai gitu. Nah, itu langkah pertama Bapak Ibu. Kemudian langkah yang kedua yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana kita menetapkan pembagian peran dan hasil dari setiap bagian itu gitu. Atau kita kenal dengan istilah MPH. Nah, ini bisa menggunakan teknik cascading secara langsung. Jadi Bapak Ibu bisa baca di Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu bagaimana teknik cascading menurunkan indikator ke sasaran kerja pegawai masing-masing gitu. Nah, ini bisa dilihatkan. Saya contohkan ya Bapak Ibu ya, ini adalah metrik pembagian peran dan hasil di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi PTA Babel itu punya cita-cita bahwa dalam 1 tahun terakhir ini punya cita-cita untuk meningkatkan kemandirian, untuk meningkatkan pelayanan,
untuk meningkatkan kepemimpinan, serta untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas. Itu cita-cita kita yang kita capai itu. Nah, kemudian bagaimana mencapai cita-cita ini? Nah, ternyata PT Ababel menurunkannya dalam indikator kinerja utama, yaitu diturunkan melalui terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Nah, ini berdasarkan pada SK KPTA nomor 1214. Nah, bagaimana kinerja ini utama ini tercapai, maka PT Ababel juga menurunkan ke indikator yang 4 tadi, mulai dari persentase perkara diselesaikan tepat waktu, kemudian tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan, dan persentase salinan putusan yang tepat waktu. Nah, ini tugasnya masing-masing itu adalah kita akan membagi dua metrik pembagian peran dan hasil. Yang pertama itu metrik pembagian peran dan hasil untuk jabatan pimpinan tinggi, atau kalau di PT atau di Pengadilan Agama Sule itu adalah untuk ketua dengan hakim, panitera, dan sekretaris terlebih dahulu. Nah, di sini kita tentukan Pak Ketua itu tanggung jawabnya di mana, kemudian hakim itu tanggung jawabnya itu memegang indikator mana, kemudian panitera di indikator mana, kemudian sekretaris di indikator mana gitu. Nah, nanti ini silakan diturunkan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Bapak Ibu yang sudah ditandatangani. Kemudian setelah itu diturunkan lagi bagaimana metode pembagian peran dan hasil untuk jabatan administrasi dan juga fungsional. Nah, misalnya ini untuk bagian kepaniteraan terlebih dahulu. Itu ditetapkan panitera itu indikatornya apa? Berdasarkan perjanjian kinerja, misalnya panitera itu punya 4 indikator yang harus dia capai dalam 1 tahun. Nah, kemudian panitera ini mencoba membagi lagi kepada bawahannya agar indikator ini bisa dia capai dalam waktu 1 tahun. Dia bagilah indikator ini ke pamut hukumnya, ke pamut permohonan, dan juga pamut gugatan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pembagian ini juga di Perma 7 2015 tentang pengadilan agama. Kemudian dibagi-bagi terus sampai ke pelaksana atau bawahan yang paling bawahnya, atau di pejabat fungsional kalau ada bisa ditambahkan juga gitu. Kemudian juga di kesekretariatan itu juga harus kita susun, mulai dari Bapak Sekretarisnya, kemudian bagian kasubagnya, sampai ke bagian pranata komputer, dan pengelola kepegawaian, pengelola BMN, dan lain-lainnya. Nah, jadi nanti Bapak Sekretarisnya memikirkan bagaimana indikator dia itu bisa dicapai dengan kerjasama dengan bawahannya masing-masing. Itu harus disusun oleh Bapak bagian kesekretariatan. Nah, ini contohnya untuk di PT Ababel Bapak Ibu, mulai dari Pak Yohan, Pak Sekretaris, kemudian bagian kabak di sini. Nah, kabak itu memegang 2 indikator, misalnya untuk kalau kabak perencanaan itu berarti indikatornya di bagian perencanaan dan juga bagian kepegawaian. Kemudian kalau kabak umum dan keuangan nanti indikatornya di bagian umum dan juga bagian keuangan gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang harus disiapkan terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen pohon kinerja dan juga dokumen metrik pembagian peran dan hasil, Bapak Ibu sudah memastikan bagaimana mendistribusikan semua kerja-kerja ke bagiannya atau unit yang paling rendah. Nah, maka setelah itu baru Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi e-kinerja. Nah, kenapa itu harus disusun? Karena di aplikasi e-kinerja itu Bapak Ibu sudah menentukan sasaran strategis atau sasaran kerja untuk setiap pegawai gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi. Jadi aplikasi e-kinerja ini ini aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan oleh BKN ya Bapak Ibu ya. Kalau tinggal diklik di Google, dicari di Google aplikasi e-kinerja, itu bisa di e-kinerja, nanti bisa dilihat e-kinerja 2022 yang BKN. Nah, nanti pastikan ini BKN Bapak Ibu nanti, karena banyak sekali aplikasi kinerja yang ada di Google itu. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya masing-masing. Nah, username dan passwordnya itu adalah akun yang kita gunakan ketika mendaftar atau ketika menginput data mandiri pada MySAPK. Jadi akun yang kita gunakan adalah akun MySAPK. Jika ada kendala, yang pertama misalnya ada kendala tidak bisa login, maka Bapak Ibu silakan masuk ke akun MySAPK-nya. Silakan masuk ke akun MySAPK. Nah, kemudian di sini lupa password. Nah, nanti lupa password, masukkan NIP dan emailnya. Nanti setelah itu ada dikirimkan token, dan nanti Bapak Ibu bisa
mendapatkan kembali akunnya gitu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu login ke e-kinerja. Nah, kemudian silakan login ke sini. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Cuman ini masih kosong. Ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita belum klik tambah SKP, ini masih kosong. Nanti setelah kita klik tambah SKP, maka akan muncul tampilan seperti ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu ada keunikan dalam penggunaan aplikasi ini. Jadi kalau seandainya atasan kita belum mengisi SKP, maka yang bagian bawahan pun tidak bisa mengisi SKP. Nah, itulah gunanya tadi aplikasi, gunanya pohon kinerja dan metode pembagian peran. Nah, karena atasan itu akan berfungsi dalam aplikasi ini untuk mendistribusikan kerja-kerjanya kepada bawahannya. Jadi kalau Pak Ketua belum mengisi SKP, maka Bapak Ibu Hakim tidak bisa mengisi SKP. Kalau sekretaris belum mengisi SKP, maka Kasubagnya tidak bisa mengisi SKP. Kalau Kasubagnya belum mengisi SKP, maka pejabat pelaksana atau bawahannya itu tidak juga bisa mengisi SKP. Jadi Bapak Ibu mulailah mengisi SKP dari pimpinan atau atasannya langsung. Karena kalau tidak, itu tidak akan muncul di sasaran kerjanya, tidak akan muncul di bawahnya gitu. Nah, setelah Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini, tambahkan SKP, akan muncul tabel seperti ini, maka Bapak Ibu klik detail SKP. Nah, di detail SKP, langkah pertamanya itu adalah pastikan nanti di sini pejabat penilai dan pegawai yang dinilai itu bisa sudah benar. Ini belum di-input. Nah, setelah itu Bapak Ibu, langkah pertama itu adalah mengisi rencana hasil kerja. Mengisi RHK, kalau kita istilahkan RHK. Nah, langkah pertama itu adalah melihat RHK-nya. Jadi Bapak Ibu atasan atau pimpinan tinggal klik RHK ini, kemudian mengisi rencana hasil kerja atasan yang akan diintervensi. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya ini karena Ibu Yurika ini atasannya Pak Samson, karena Pak Samson sudah mengisi, maka rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ini sudah muncul. Cuma kalau seandainya atasannya belum mengisi, maka ini masih kosong. Nah, itulah penting kenapa atasan atau pimpinan itu harus mengisi terlebih dahulu gitu. Nah, misalnya rencana hasil kerja atasan yang diintervensi karena Yurika itu bagian kesekretariatan, maka dia akan memilih pelaksananya tupoksi kesekretariatan. Nah, klasifikasinya itu ada organisasi dan individu. Jadi kalau yang organisasi berarti jika misalnya seandainya Yurika ini pindah, itu sasaran itu masih bisa digunakan oleh orang yang menggantikannya. Jika individu itu tidak bisa, misalnya individu ini lebih ke kegiatan pelatihan atau diklat yang dilakukan oleh secara pribadi atau personal gitu. Nah, jadi kita pilih organisasi saja untuk tahap awal ini. Kemudian lanjut, sebagiannya ini otomatis akan muncul, sebagian kepegawaian. Kemudian di sini ada utama dan ada tambahan. Jika ini utama, silakan pilih utama. Jika itu adalah tugas tambahan, silakan diklik tugas tambahan. Nah, kemudian baru ditentukan rencana hasil kerja. Nah, rencana hasil kerjanya Bapak Ibu bisa lihat di metrik pembagian peran dan hasil tadi. Nah, karena kita sudah pembagian sudah kita atur di sini ya. Nah, jadi Ibu Yurika itu misalnya kita lihat Ibu Yurika di bawah Pak Samson ya, bagian perencanaan kepegawaian. Nah, itu dia ada beberapa rencana kerja, terlaksana penyiapan bahan urusan kepegawaian, terlaksana pengelolaan teknologi informasi, terlaksananya urusan kepegawaian dan statistik dan lain-lainnya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu tinggal di-input rencana hasil kerja di setiap bagian. Nah, misalnya tadi Yurika itu adalah terlaksananya urusan kepegawaian. Nah, nanti di sini akan kita klik OK. Dan ini akan muncul, ini karena Yurika sudah mengisi, akan muncul di sini terlaksananya urusan kepegawaian di bagian sini. Di bagian sini akan muncul nanti. Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian. Kemudian Bapak Ibu mengisi indikator. Nah, jadi untuk bisa urusan kepegawaian ini dicapai, apa yang menjadi indikatornya gitu. Nah, tambah indikator ini bisa Bapak Ibu lihat. Nanti ada 4 indikator. Ini harus diisi oleh semua bagian. Mulai dari kualitas, misalnya kualitasnya itu adalah kualitas penyusunan dokumen kepegawaian, misalnya, kemudian targetnya berapa,
targetnya 100% dalam waktu 1 tahun dan lain-lainnya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik itu akan muncul di sini. Ada kuantitas, ada kualitas, dan waktu. Atau gampangnya Bapak Ibu bisa melihat dokumen tahun lalu, tahun 2021 ya. Iya. Ya, nah, Bapak Ibu bisa lihat dokumen tahun 2021. Nah, di situ sudah ada sebenarnya ya apa yang menjadi rencana kinerja dan indikatornya. Nah, Bapak Ibu tinggal minta kalau seandainya tidak ada dokumennya bisa minta ke bagian kepegawaian. Nah, Bapak Ibu, intinya kita hanya memindahkan dokumen yang sudah ada di 2001 kemarin ke aplikasi e-kinerja. Nah, Bapak Ibu tinggal input rencana kinerjanya apa, bagaimana indikator di setiap aspek, mulai dari kuantitas, kualitas, waktu. Nah, kalau di di BKN ini ada lagi menambahkan aspek biaya. Bapak Ibu jika ada biaya silakan ditambahkan, jika tidak ada biaya juga bisa dikosongkan gitu. Nah, ini nanti bisa diminta ke bagian kepegawaiannya SKP-nya tahun lalu gitu. Nah, setelah itu nanti di sini setelah Bapak Ibu input maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita cetak itu sama dengan tampilan yang manual tadi, yang di Excel tadi. Nah, tampilannya sama seperti yang di Excel. Nah, ini apa yang kita input akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi kalau setelah ini, setelah Bapak Ibu menyusun rencana hasil kerja, kemudian langkah selanjutnya itu adalah Bapak Ibu, ini ada perilaku kerja. Perilaku kerja ini otomatis muncul, sudah tidak perlu kita input lagi, ini sudah otomatis muncul. Nah, cuman di sebelah kanannya itu ada ekspektasi khusus pimpinan. Nah, ekspektasi khusus pimpinan itu akan diisi oleh atasan atau pimpinan Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kita menyusun, setelah kita ajukan, ini akan muncul di atasannya gitu. Nah, kemudian diisi di bagian bawah di format SKP yang terbaru ini itu ada lampiran. Itu ada lampiran dukungan sumber daya, ada lampiran skema pertanggungjawaban, kemudian ada lampiran konsekuensi. Nah, lampiran dukungan sumber daya ini kita tinggal klik edit. Nah, di sana kita cukup enter saja di sini misalnya pelaksana 1 orang, anggaran, pelatihan manajemen. Kalau kita enter itu akan muncul, misal kalau kita tambahkan misalnya butuh SOP misalnya ya. Nah, itu akan otomatis kalau kita enter itu akan muncul 1, 2, 3, 4 seperti ini. Jadi cukup di enter saja. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau detailnya terkait dengan penjelasan ini bisa dilihat di Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi kalau berdasarkan Permenpan itu yang dimasukkan dukungan sumber daya ini bisa seperti diklat, apakah SDM, apakah sistem, atau anggaran, ataupun peralatan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, skema pertanggungjawaban. Jadi kalau di Permenpan itu di bagian penyusunan SKP, itu ada skema, yang dimaksud dengan skema pertanggungjawaban ini adalah bagaimana caranya agar laporan-laporan itu bisa dikontrol dengan baik. Nah, skemanya apakah kita akan tentukan skema triwulan ataupun skema tahunan. Nah, cuman karena kita menyusunnya sekarang itu adalah untuk tahun 2022 dan aplikasinya baru ada di akhir tahun, jadi skema pertanggungjawaban kita untuk tahun 2022 melalui aplikasi kinerja ini adalah laporan tahunan. Nah, tapi untuk tahun 2023 Bapak Ibu bisa tambahkan misalnya itu ada laporan triwulan misalnya. Ada laporan triwulan. Ini cukup di enter, nanti dia akan muncul poin tersendiri itu. Ini ada laporan triwulan dan laporan tahunan. Nah, kenapa laporan triwulan ini tahun 2023 harus kita masukkan? Nanti karena untuk di format evaluasinya itu ada format triwulan dan juga ada format tahunan. Nah, ini sesuai juga dengan mandat dari PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Di sana bahwa penilaian kinerja itu tidak hanya dilakukan tahunan, tetapi juga secara periodik, yaitu secara triwulan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada konsekuensi. Konsekuensi ini kalau berdasarkan Permenpan itu ada 2. Ada konsekuensi positif dan juga ada konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi positif ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu atasan memberikan reward atau kepada bawahannya yang mendapatkan
yang ekspektasi kerja itu di luar ekspektasi Bapak Ibu atau punya kinerja yang baik. Jadi atasan akan berikan reward dalam bentuk misalnya promosi ataupun penugasan baru. Nah, yang kedua itu ada konsekuensi negatif. Nah, ini ada bentuk punishment. Bapak Ibu atasan jika seandainya tidak tercapai, tidak sesuai ekspektasi kinerja bawahannya, maka dia berhak untuk memberikan punishment ataupun hukuman bagi bawahannya itu sendiri gitu. Nah, ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh atasan. Nah, kemudian setelah itu bawahannya baru menyusun SKP gitu. Nah, nanti Ibu Yurika itu bawahannya ada saya, bisa saya masuk ke akun saya. Jadi Bapak Ibu silakan atasan langsungnya membuat, kemudian baru bawahannya menyusun SKP. Nah, di bawahan itu sudah oh ini sudah persetujuan ya. Bentar saya turunkan dulu. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu, di atasan tadi ada ketinggalan satu. Setelah Bapak Ibu atasan atau pimpinan mengisi tambahan RHK, langkah selanjutnya bagi atasan adalah itu melihat matriks ini. Silakan diklik metrik ini, kemudian diklik metrik peran hasil. Nah, di metrik peran hasil ini, Bapak Ibu silakan menambahkan bawahannya. Karena kalau Bapak Ibu tidak menambahkan bawahannya di sini, maka nanti bawahannya itu tidak bisa mengakses sasaran kinerja atasannya. Jadi Bapak Ibu silakan klik tambah pegawai, dicari NIP-nya di sini. 19. Nah, silakan nanti diklik cari pegawai. Nah, kemudian klik di bawahnya SKP yang ditambahkan dan diklik namanya. Nah, kemudian baru setelah itu klik OK. Nah, setelah Bapak Ibu klik OK, maka di sini akan muncul bawahnya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau di bagian kanan ini otomatis akan terisi sendiri itu. Nah, setelah itu baru setelah itu baru bawahan bisa mengisi SKP-nya gitu. Nah, coba saya perlu turunkan dulu ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu, ini karena statusnya sudah persetujuan sama Yurika, saya turunkan dulu menjadi draft. Oh ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah Ibu Yurika sebagai atasan saya sudah mengisi sasaran kinerjanya, maka saya sebagai bawahan Ibu Yurika itu sudah bisa menyusun SKP. Nah, langkahnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Yurika tadi. Kita input RHK-nya dulu atau rencana hasil kinerjanya. Nah, di sini sudah muncul rencana hasil kerja atasan saya karena Ibu Yurika itu sudah mengisinya. Jadi saya tinggal menyesuaikan. Di sini ada bagian kepegawaian dan bagian IT. Karena saya analis kepegawaian, maka yang saya pilih itu adalah tentang kepegawaian. Ini ada RHK-nya utama, kemudian rencana hasil kerjanya silakan Bapak Ibu lihat di dokumen Excel tadi yang sudah ada di bagian kepegawaian. Silakan diminta nanti. Nah, Bapak Ibu tinggal memindahkan yang ada di dokumen Excel pada tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu kemudian silakan diisi sampai terakhir. Nanti ini seperti tadi ya, ini tinggal diedit, ditambahkan indikator, kemudian selanjutnya yang bagian 2-nya apa, tinggal ditambahkan rencananya, kemudian ditambahkan indikatornya. Ini hampir sama. Nah, kemudian ini karena Bu Yurika tadi sudah mengisi, ini sudah muncul di sini gitu. Nah, kemudian setelah itu baru saya isi dukungan sumber daya saya apa, skema pertanggungjawaban seperti apa, dan posisinya seperti apa.
Ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Yurika tadi gitu. Nah, kemudian setelah selesai, maka tugas saya selanjutnya itu adalah mengajukan SKP. Nah, kalau sebagai bawahan saya tidak perlu lagi melihat matriks karena itu sudah dibuat, yang membuat itu adalah atasan dan pimpinan. Nah, setelah selesai ini diajukan SKP. Ya, Pak. Ya, mohon izin sebentar Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, setelah sebagai bawahan kita menyusun SKP, nah langkah selanjutnya itu adalah kita ajukan SKP ke atasan kita. Kita klik ajukan SKP. Oh, ini masih. Nah, kita klik ajukan SKP. Nah, kalau sudah kita klik ajukan SKP, maka kita tidak bisa lagi melakukan perubahan terhadap SKP. Artinya SKP kita itu sudah ada di atasan kita. Nah, selanjutnya kita komunikasikan dengan Ibu Kasubag atau atasan kita, Bu, kita sudah mengajukan SKP gitu. Nah, nanti atasan kita akan melihat apakah SKP kita itu sudah muncul apa belum. Nah, nanti ya kita coba masuk lagi ke akun Ibu ke atasan, ke Ibu Yurika, apakah SKP saya itu sudah ada di Ibu Yurika atau belum gitu. Nah, caranya gimana? Bagaimana caranya atasan melihat SKP bawahannya? Itu tinggal diklik SKP bawahan yang ada di menu ini. SKP bawahan diklik di sini. Nah, kemudian diklik detail. Nah, jadi Ibu Yurika tugasnya setelah bawahannya menyusun SKP, dia harus mencek apakah rencana hasil kerja itu sesuai atau tidak, apakah indikator dan targetnya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian yang terbaru dari format Permenpan nomor 6 2002 ini adalah perilaku kerja berakhlak. Nah, Ibu Yurika menuliskan bagaimana ekspektasi dia sebagai atasan terhadap bawahannya dalam waktu 1 tahun terhadap perilaku kerja. Misalnya berorientasi pelayanan ini yang sebelah kiri ini dia otomatis terisi ya Bapak Ibu. Nah, tinggal atasan mengisi yang bagian sebelah kanan. Ekspektasi khusus pimpinan, silakan diklik edit. Nah, tuliskan apa ekspektasi Bapak Ibu sebagai atasan terhadap bawahannya. Itu nanti silakan diisi. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang agak kebingungan ini misi ekspektasinya seperti apa, kalimatnya bagaimana, nah Bapak Ibu bisa lihat di Permenpan, itu sudah ada contoh-contohnya. Nanti lihat aja di lampiran SKP, contoh SKP. Nah, Bapak Ibu bisa meniru di sana catatan-catatan ekspektasi khusus pimpinan. Nah, jika ini setelah selesai dan Bu Yurika menganggap ini sudah dia setujui, maka Bu Yurika merubah statusnya di edit status dari pengajuan menjadi persetujuan. Nah, kemudian diklik OK. Nah, kemudian setelah diklik OK, Ibu Yurika akan komunikasikan kepada saya sebagai bawahannya bahwa SKP saya sudah disetujui, silakan dicek di aplikasi. Nah, maka saya selanjutnya mencek di aplikasi untuk tinggal mencetaknya. Saya akan cetak SKP saya di sini di detail SKP, kemudian klik cetak. Kita tulis Pangkal Pinang. Nah, untuk yang dua ini anchornya itu bisa diisi atau enggak. Ini tidak usah diisi, kemudian langsung klik OK. Nah, maka yang muncul itu adalah seperti format yang ada di format manual yang sudah kita susun sebelumnya. Cuman bedanya di sini pelaku kerjanya berakhlak. Nah, apa yang kita input ini akan muncul di sini. Kemudian silakan ditandatangani oleh pegawai yang dinilai dan juga pejabat penilai kinerja. Kemudian juga lampiran sumber daya. Jadi lampiran sumber daya juga ditandatangani. Bapak Ibu, kenapa lampiran ini menjadi penting? Ada dukungan sumber daya dan skema serta konsekuensi. Karena inilah sebagai dasar sebenarnya untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi Bapak Ibu masing-masing. Nah, seharusnya di dukungan sumber daya tidak hanya peralatan dan anggaran saja, tetapi juga diklat apa yang Bapak Ibu butuhkan, sehingga nanti atasan tahu kalau seandainya ada diklat, nah maka Bapak Ibu bisa diusulkan di sana gitu. Nah, jadi ini sudah ada perencanaan di awal tahun itu. Nah,
Sampai di sini berarti langkah kita untuk menyusun SKP itu sudah selesai Bapak Ibu. Itu baru menyusun sasaran kinerja, belum penilaian. Nah, seharusnya sasaran kinerja ini kita susun di awal tahun. Cuma karena aplikasi ini ada di akhir tahun, maka mau tidak mau kita harus menginput sasaran kinerjanya terlebih dahulu gitu. Nah, ini sudah selesai langkah kinerja kita untuk menyusun SKP, silakan ditandatangani dan diarsipkan oleh kepegawaian. Nah, langkah selanjutnya itu adalah penilaian akhir tahun. Nah, yang akan kita lakukan. Jadi kalau berdasarkan surat sekma yang tentang kenaikan pangkat itu, maka paling lambat untuk penyusunan penilaian kinerja ini dilakukan akhir Januari. Ya. Di akhir Januari. Nah, jadi Bapak Ibu di akhir Januari ini sudah harus selesai semuanya itu. Nah, saya sudah menyusun sasaran kinerja. Nah, selanjutnya tugas kita itu adalah bagaimana mengukur pencapaian kinerja kita masing-masing, apakah sudah tercapai atau belum gitu. Nah, untuk penilaian kinerja itu dilakukan dari bawahan dulu. Jadi kembali kalau dari sasaran tadi yang melakukan itu atasan dulu, tetapi untuk penilaian kinerja itu dilakukan oleh bawahan terlebih dahulu. Nah, langkah yang dilakukan oleh bawahan untuk penilaian kinerja adalah ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk penilaian, bawahan atau pejabat yang dinilai itu mengklik tombol penilaian. Dan di sini ada dua ya Bapak Ibu ya. Ini untuk pelaksanaan kerja dan ini untuk pemantauan evaluasi. Nah, untuk pegawai yang dinilai itu cukup mengisi pelaksanaan kinerja saja. Tetapi kalau untuk pejabat atasan langsung atau pimpinan itu bisa untuk pelaksanaan kerja ini untuk mengukur kinerja dia sendiri, dan untuk pemantauan dan evaluasi ini untuk mengukur penilaian bawahannya gitu. Cuma kalau untuk pelaksana itu tidak bisa diklik. Nah, jadi saya sebagai bawahan Yurika itu harus menyiapkan penilaian kinerja sebagai berikut. Ini di sini ada 3 menu ya Bapak Ibu, ada triwulan 2, ada triwulan 3 dan juga ada tahunan. Nah, karena kita ini sudah masuk tahunan, maka kita klik di tahunan. Langkah pertama itu adalah kita harus klik rencana aksi. Nah, di rencana aksi yang uniknya di sini, Bapak Ibu, tadi kan sudah ada rencana aksi kerja ya di SKP kita. Nah, Bapak Ibu harus menambahkan rencana aksi. Rencana aksi ini sebenarnya kalau gampangnya atau sederhananya itu adalah kegiatan apa yang kita lakukan agar rencana aksi kerja kita itu bisa dicapai. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan misalnya agar pengelolaan informasi dan pengadaan pegawai di bagian saya, di rencana saya itu bisa tercapai. Maka misalnya kita tinggal klik tambah, misalnya di sini adalah penyusunan informasi misalnya, penyusunan informasi atau pendataan pegawai. Nah, kita tinggal klik OK di sini. Nah, maka akan muncul. Jadi Bapak Ibu harus menyusun rencana aksinya di sini. Begitu juga untuk analisa diklat, apa kegiatan yang saya lakukan, misalnya untuk rapat analisa diklat misalnya dengan pimpinan misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal klik OK di sini. Nah, setelah itu ini tinggal diklik cetak, nanti ditandatangani oleh ditandatangani oleh pejabat penilai dan juga pegawai yang dinilai. Nah, kemudian setelah menyusun rencana aksi, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang dinilai atau pegawai yang dinilai itu ini yang agak sedikit menarik sebenarnya, menarik atau sedikit menyusahkan juga. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi eviden. Jadi kalau tahun-tahun kemarin itu kita tidak mengisi eviden, nah maka di aplikasi ini kita harus mengisi eviden Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sudah ada target, kemudian diisi evidennya. Jadi apa buktinya Bapak Ibu atau saya sebagai bawahan Ibu Yurika tadi sudah melaksanakan kegiatan penyusunan anjap, sudah melaksanakan pendataan pegawai. Nah, di sini juga diisi target tahunan dan sebelah ini sebenarnya ada realisasi Bapak Ibu. Cuman di sini tidak muncul. Sebelah kanannya ada realisasi, ada bukti dukung. Nah, di sini tinggal diklik tambah bukti dukung. Bapak Ibu isi nama buktinya misalnya dokumen anjap. Kemudian isi link Google-nya, Google Drive-nya. Nah, ini misalnya seperti ini.
Nah, ini sebenarnya hampir sama kalau Bapak Ibu mengisi dokumen APM atau dokumen ZI. Jadi semua bukti kerja Bapak Ibu silakan dimasukkan dulu, diupload dulu ke dalam Google Drive, dan nanti tinggal memudahkan Bapak Ibu untuk mengambil linknya. Nah, Bapak Ibu, untuk dokumen bukti kerja ini sebenarnya antara atasan dan bawahan itu hampir sama. Misalnya kalau menyusun dokumen Anjab, maka saya menyusunnya dan Ibu Yurika akan memverifikasi gitu. Nah, artinya Bapak Ibu perlu menyiapkan sebuah rumah di Google Drive untuk bukti kerja semua kepegawaian, atau menggunakan aplikasi tertentu juga bisa. Nah, nanti bagian atau atasan atau pimpinan yang membutuhkan dokumen kinerja itu tinggal mengambil di rumah Google Drive-nya. Tinggal diambil linknya di sana gitu. Nah, nanti silakan diisi sampai ke bawah, ditambahkan. Nah, kemudian ini nanti yang feedbacknya Ibu Yurika akan mengisi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah yang Bapak Ibu lakukan sebagai pegawai yang dinilai ada feedback perilaku. Nah, sesuai dengan amanat PP 30 2019 bahwa atasan bisa memberikan feedback, maksudnya bawahan bisa memberikan feedback atau penilaian juga terhadap atasan. Nah, Bapak Ibu di sini saya juga bisa memberikan penilaian terhadap Ibu Yurika untuk terkait dengan penilaian kinerjanya. Nah, jadi ini ada saling koneksi atau saling hubungan antara atasan dan bawahan. Jadi ini semacam ada keseimbangan lah antara atasan dan bawahan. Jadi bawahan tidak hanya atasan tidak hanya menilai bawahan, tetapi bawahan juga bisa menilai atasan. Nanti tinggal diklik SKP yang atasannya, nanti akan muncul penilaiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah sampai di sana tugas Bapak Ibu untuk melakukan penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan. Nah, tugas selanjutnya itu adalah atasan. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu setelah selesai menyusun rencana kegiatan, setelah selesai mengupload semua bukti-bukti kerjanya, maka Bapak Ibu sampaikanlah ke atasan bahwa itu sudah diupload. Nah, tugas atasan adalah, kita kembali ke akun Ibu Yurika. Nah, Ibu Yurika ketika penilaian ini dia tinggal klik menu penilaian di sini. Diklik, kemudian dia harus klik kalau untuk pelaksanaan kerja ini untuk dia sendiri, kemudian untuk pemantauan dan evaluasi itu untuk bawahan. Jadi dia klik yang tahunan. Nah, di sini ada penilaian bawahan. Silakan diklik NIP-nya. Nah, tinggal Ibu Yurika nanti memberikan penilaian di sini. Nah, di sini sudah ada penilaian. Kemudian Ibu Yurika tadi kan sudah punya ekspektasi terhadap bawahannya. Bahwa dalam 1 tahun ini Ibu Yurika mengekspektasi bahwa bawahannya itu dalam berorientasi pelayanan itu terbuka terhadap masukan semua orang. Nah, di sini Ibu Yurika memberikan feedback misalnya, silakan diisi misalnya seperti ini. Nah, nanti tinggal diklik OK. Nah, itu seperti rapornya, nilai rapornya anak-anak Bapak Ibu. Di sini bisa ditulis di feedbacknya seperti ini. Jadi ini lebih naratif isinya gitu. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu jangan lupa mengklik nilainya. Nilai kinerjanya itu yang pertama itu di rating hasil kinerja. Di sini bisa diklik yang warna merah, apakah itu sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Jika Bapak Ibu harus mengingat bahwa Bapak Ibu jika memberi nilai di atas ekspektasi, berarti pastikan memang pegawai tersebut punya inovasi atau kreativitas yang di luar ekspektasi Bapak Ibu. Nah, itu bisa ditambahkan apakah dia bisa menciptakan aplikasi, atau apakah dia punya kinerja yang tinggi, atau budaya kerjanya baik, dan lain-lainnya. Itu silakan diisi, dan kemudian diklik OK. Nah, maka akan muncul di sini tulisan sesuai ekspektasi. Kemudian di perilaku juga seperti itu. Bapak Ibu tinggal klik ubah di sini. Nah, apakah ini sesuai atau di bawah atau di atas ekspektasi, kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan muncul predikatnya, ini otomatis akan muncul baik gitu. Nah, cuma kalau Bapak Ibu klik ini di atas ekspektasi, ini kayaknya belum berubah. Ini masih
masih baik, seharusnya ini sudah sangat baik sebenarnya. Cuma di aplikasinya belum dirubah. Itu Bapak Ibu, jadi sampai di sini tugas Bapak Ibu sebagai atasan itu sudah selesai untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, sebenarnya di sini di kolom setelah target tahunan, di sini sebenarnya ada realisasi. Cuma di sini harus agak diperkecil sedikit, maka akan muncul kolom realisasi. Nah, Bapak Ibu sebagai atasan sebelum memberi nilai diharapkan silakan cek dulu bukti dukungnya apakah sudah belum, apakah sasarannya sudah tercapai atau belum, baru bisa dikasih nilai. Nah, selanjutnya tinggal dicetak di sini. Ya, maka SKP kita sudah nanti tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti nah ini tombol realisasi tadi tidak muncul, mungkin karena ada error. Nah, di sini kalau kita cetak, di sini ada target tahunan, ada bukti dukung, ada realisasi, ada feedback. Nah, realisasinya itu apakah 100% atau 80%. Nah, yang mengisi realisasi itu adalah atasannya. Apakah sesuai atau tidak dengan target yang dicapai gitu. Nah, setelah itu baru ditandatangani oleh pejabat penilai dan juga pegawai yang dinilai gitu. Nah, jadi Bapak Ibu selesai tugas kita untuk menyusun kinerja, penilaian kinerja akhir tahun sampai di sana gitu. Jadi ada beberapa catatan di sini yang harus kita ingat. Bapak Ibu sebelum masuk ke aplikasi ini pastikan sudah punya pohon kinerja. Kemudian yang kedua pastikan sudah punya metrik pembagian peran dan hasil mulai dari ketua, hakim, bagian kepaniteraan hingga bagian kesekretariatan. Nah, formatnya bisa dilihat di Permenpan atau nanti bisa kita share yang tadi. Kemudian setelah itu pastikan sebelum bawahan atau pegawai yang dinilai mengisi SKP, pastikan atasan atau pimpinannya mengisi terlebih dahulu. Nah, baiknya itu bisa dimulai dari ketua dulu Bapak Ibu. Mulai dari ketua dulu, nanti baru ke hakim. Karena nanti kalau saya sekretaris belum mengisi, cuma ketua belum mengisi juga tidak bisa diisi gitu. Nah, jadi pastikan dulu atasan mengisi. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah Bapak Ibu silakan siapkan bukti-bukti kerjanya dan bukti-bukti kerjanya itu diupload ke dokumen Google Drive. Nah, nanti Bapak Ibu pegawai yang dinilai itu akan mengupload linknya saja ke dalam aplikasi ini. Nah, nanti baru atasan akan mencek apakah bukti kerja itu sesuai atau tidak. Nah, jadi begitu Bapak Ibu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Memang prosesnya di awal ini memang agak sedikit rumit dan berbolak-balik atasan bawahan, atasan bawahan, atasan bawahan. Namun karena di akhir tahun ini kita harus menyusun SKP terlebih dahulu baru melakukan penilaian. Cuman di akhir tahun, cuman di 2023 nanti kita cukup menyusun SKP dulu di Januari, nanti di akhir tahun baru kita penilaian kinerja tahun 2023 itu. Mungkin demikian Bapak Ibu sekilas ya terkait dengan pengenalan aplikasi ini. Mungkin nanti kita bisa sharing atau berbagi. Saya yakin dan percaya bahwa ini memang sedikit membingungkan. Cuma membingungkan lagi kalau kita baca permenpannya itu sampai 204 halaman Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sederhananya saja untuk pengenalan dari aplikasi ini. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke Ibu Yurika dan Pak Samson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yes. Baik, demikian tadi ya paparan dari Bapak Niko Rinaldi. Disampaikan kepada Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang kurang mengerti bisa disampaikan di sini. PA Pangkal Pinang atau PA Mentok? Ya, sepertinya PA Mentok ada yang bertanya. Silakan Bapak. Bertanya. Suaranya belum Ya, terdengar, PA Pak. Mentok, ada yang ditanyakan?
PA Mentok ada yang ingin tanyakan? Ya, coba lagi Bapak. Halo? Dari kami PA Mentok? Volumenya mungkin bisa dibesarkan kembali Pak. PA Mentok belum ada suaranya. Heeh. PA Halo? yang lain apakah kedengaran suara dari PA Mentok? Apakah suara kami terdengar? Belum, masih kecil. Halo, apakah suara kami terdengar? Ya, siap. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan berikan. Kami langsung saja. Ini berarti kita akhir tahun ini, yang pertama tugas kita membuat SKP, nanti setelah itu baru penilaian. Seperti itu ya. Ya. Ini berkaitan dengan SKP, seperti saya sendiri dan rekan, itu kan pindah-pindah sejak awal tahun. Seperti saya sendiri, yang pertama di Maluku, terus Februari itu di Pagar Alam, Ya. terus September tadi mulai di Mentok. Itu bagaimana? Apakah satu saja include saja mengenai atasannya dan mengenai perjanjian kinerja segala macamnya itu ngikut yang mana? Mohon petunjuk termasuk rekan-rekan yang lain yang dari misalnya sebelumnya baru promosi segala macam. Itu bagaimana? Mohon petunjuk ya. Oke, baik. Ya. Mungkin PLH Sekretaris ada menjawabnya. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Halo. Halo. Baik. Baik, terima kasih Pak Ketua PA Mentok. Terima kasih atas pertanyaannya yang baik sekali. Sebelum kita sosialisasi pada hari ini, kami juga di Intern PTA sudah mengadakan sosialisasi kemarin dan sudah kita koordinasikan untuk pimpinan atau yang pasti unsur pimpinan dan hakim, SKP-nya tetap dimintakan pada saat artinya tugas di tempat yang kita awal. Misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, Januari sampai bulan berapa di DPA yang asal, itu SKP-nya diminta di SKP asal, baru nanti dilanjutkan di PA Mentok. Berarti Pak Ketua SKP-nya di PA Mentok hanya 1 bulan, Desember ya, terhitung dari mulai dilantik. Mungkin itu jawabannya Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak PLH Sekretaris. Mungkin izin kami menambahkan kembali. Nah, terkait dengan SKP tersebut, pada dasarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi SKP tahun 2022 untuk tahun ini dari Januari sampai dengan Desember 2022. Adapun terkait dengan permasalahan yang seperti contoh dari Bapak Ketua PA Mentok tadi, dari Januari sampai dengan misalnya ke Juni. Nah, itu dibuatkan di Satker yang sebelumnya. Nah, Juli sampai dengan Desember itu nanti menggunakan aplikasi. Untuk yang Januari sampai dengan Juni itu masih manual. Jadi tapi tetap ditandatangan oleh Satker lama, dan yang selanjutnya apakah dari Agustus atau dari ini sampai dengan Desember itu baru menggunakan aplikasi. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Niko tadi, bisa di datanya tetap ada, datanya tetap dari Januari, tetapi untuk tanda tangan terakhirnya dan pelaksanaan untuk yang terakhirnya menggunakan aplikasi e-kinerja tadi. Mungkin itu jawaban dari kami. Mohon izin kepada Bapak Ketua PA Mentok, bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi atau ada kurang jelas? Terima kasih. Mungkin ada PA-PA yang lain atau Bapak Ibu yang lain
yang mau bertanya? Nah, mungkin kami sampaikan di sini karena ini juga aplikasi baru ya Bapak Ibu ya. Apabila ada yang lebih paham, maksudnya ada yang terlewatkan dengan penjelasan tadi dari Bapak Niko dan mungkin ini bisa bisa sharing gitu ke kami dan bisa bertanya, maksudnya tuh kemarin juga sudah kami share di grup kepegawaian terkait dengan video dari Permenpan dan slide-slide turunan dari semuanya, dari aturan-aturan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di sana untuk lebih jelasnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? PA Izin Bu, dari PA Tanjung Pandan Bu. Atau PA Pangkal Pinang? Dari Boleh, PA Tanjung silakan, Pandan PA Bu, Sumeliat. Bu Kasub. Oh Bu ya, Kasub. Tanjung Pandan. Baik, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi berkenaan dengan SKP yang menggunakan sistem e-kinerja ini memang sangat baru sekali dan juga pun sosialisasinya pun baru ini juga kan yang kami dapatkan, sehingga mungkin pemahaman untuk pelaksanaannya juga kami perlu banyak pendampingan juga dari PTA Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini, karena berkenaan dengan SKP yang lama mungkin memang sedikit sama berkenaan dengan pohon kinerjanya, tetapi untuk pelaksanaan penilaian mungkin kan agak sedikit berbedanya juga, banyak berbedanya saya pikir, karena dari segi metodenya juga antara kualitatif dan kuantitatif kan sangat berbeda adanya. Sementara yang baru ini kan menggunakan yang kuantitatif, sementara yang lama kemarin kan menggunakan kualitatif ininya. Nah, kemudian berkenaan dengan yang TPM terakhir di Desember ini Bu, nah itu bagaimana kira-kira? Tolong volumenya dikuatkan sedikit lagi. Berkenaan dengan pegawai ataupun hakim yang mutasi di bulan Desember Pak. Nah ini kan sangat nanggung sekali Pak ini, di awal Desember lewat, ini akhir Desember belum nyampe Pak ini, jadi paling hanya sekitar 2 mingguan Pak untuk penilaian. Nah itu bagaimana, apakah mereka akan include ke sini untuk setahun penilaian atau include 1 tahun penilaian di satuan kerja awal Pak? Karena kalau untuk membuat SKP selama 2 minggu, nah saya pikir sangat minim sekali Pak. Oh ya, mungkin kalau terdengar dari kita ini terkait ini ya Pak Andri ya, mungkin sama ya dengan pertanyaan dengan PA Mentok tadi ya. Jadi pelaksanaannya setelah dilantik itu selama 2 minggu ya Pak ya? 2 minggu berada di PA Tanjung Pandan atau di Satker baru gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Oh ya. Nah, sama juga dengan yang tadi, mungkin karena terakhir itu misalnya di PA Tanjung Pandan bisa dilaksanakan, dikerjakan juga di PA Tanjung Pandan untuk menggunakan aplikasi e-kinerjanya. Gitu Bapak. Ya, datanya tetap diambil dari Satker yang sebelumnya gitu, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya? Ya mungkin itu Bu ini paling kalau untuk pelaksanaan ini, pelaksanaan pembuatan ini SKP di e-kinerja, kami pikir perlu ada pendampingan khusus karena memang untuk bersosialisasi ini hanya secara umum saja kami pikir ini, sehingga memang ya sebagian besar mungkin terlewat ini ya, karena hanya sepintas-sepintas kan. Nah paling tidak kami perlu ada pendampingan khusus di setiap satuan kerja, karena pikir bukan hanya di Tanjung Pandan, di PA-PA lain pun juga sama, untuk penyusunannya masih sangat bingung sekali. Karena kita melihat tadi sampel yang diberikan oleh Pak Niko pun banyak yang bolak-baliknya kan, ini dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan lagi kan, sehingga kalau kami membuat sendiri, kami pikir nanti ada yang salah atau yang apa, sehingga kami perlu ada pendampingan khusus dari PTA. Apakah PTA yang ke Satker-Satker untuk mendampingi pembuatan ini, kami pikir sangat perlu itu
kepada Pak PLH Sekretaris dan juga kepada Bu Kasubag Kepegawaian. Baik, oke. Mungkin Bapak PLH Sekretaris ingin menyampaikan. Silakan Pak. Ya baik, memang kalau petunjuk yang sudah diedarkan sesuai dengan artinya usul kenaikan pangkat surat dari Sekma itu kan mandiri, artinya diisi oleh pegawai masing-masing. Namun walaupun demikian, karena waktunya memang sudah singkat di penghujung tahun, hari ini tanggal 21, tentu kita saling menjemput bola. Artinya yang kompeten itu kepegawaian dan Ortala, kita bersinergi, artinya secepatnya kita paham karena kita ingin membantu semuanya, baik dari unsur pimpinan sampai kepada staf. Insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin besok atau lusa kita koordinasi kembali. Intinya supaya kita sama-sama paham dan dapat melaksanakan secepatnya di dalam penyelesaian SKP ini. Terima kasih. Baik, mungkin kita tambahkan dari Bapak PLH Sekretaris tadi. Mungkin alhamdulillah ya, untuk hari ini kita telah melaksanakan sosialisasinya dan untuk kedepannya kita agendakan dan kita koordinasikan dengan tim gitu kan, untuk datang gitu ya, untuk ke PA-PA ataupun nanti PA yang ke PTA. Untuk lebih jelasnya dan lebih baiknya karena memang pada dasarnya itu harus buka aplikasi itu sendiri, bukan hanya mendengarkan tetapi langsung terjun ke aplikasinya, misalnya bukanya, loginnya dan sebagainya. Dan kami tekankan juga yang mengerjakan juga bukan bagian kepegawaian dan Ortala, tetapi ini untuk dari unsur pimpinan, atasan, sampai dengan bawahan. Jadi dari ketua sampai dengan pelaksana itu mengerjakan sendiri dan bukan hanya kepegawaian yang mengerjakannya. Mungkin nanti kami koordinasikan kembali, nanti apakah kami yang akan mendampingi, mungkin istilahnya mendampingi ya Bapak Ibu ya, mendampingi untuk pengisiannya di PA-PA ataukah nanti kita panggil ya Kasubagnya atau tim, ada beberapa orang yang akan ke PTA. Mungkin itu jawaban kami untuk saat ini. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan itu? Mungkin bisa dibaca-baca juga ya Bapak Ibu ya, siapa tahu kami ada yang kurang paham, misalnya ini Bapak Ibu yang lebih ngerti, oh sepertinya begini gitu kan, oh ada yang keliru, harusnya seperti ini. Nah kita sharing ya Bapak Ibu ya, terkait dengan SKP ini karena memang masih baru dan dari pusat pun sendiri belum ada, maksudnya tuh sosialisasinya yang benar-benar teknisnya itu gitu. Jadi yang ada itu di kita juga masih slide-slide dan ini pun alhamdulillah Pak Niko bekerja keras membaca dari aturan-aturan dan sebagainya sampailah ke tahap pengisian dan ini pun Pak Niko yang ya sebagai memang benar-benar kompeten gitu. Terima kasih kepada Pak Niko. Alhamdulillah kita juga karena memang dituntut ya Bapak Ibu ya terkait dengan SKP ini mau tidak mau kita harus mengerjakannya dan apalagi ada yang akan naik pangkat mungkin akan kita dahulukan juga. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan. Mungkin itu yang kami sampaikan, mungkin Pak PLH juga ada yang menambahkan. Ya, menambahkan dan mengingatkan kembali kepada artinya bagian kepegawaiannya atau Ortala. Betul yang disampaikan oleh Kasubag kita, Kepegawaian IT PTA. Bapak Ibu dari unsur pimpinan sampai artinya bawahan yang akan naik pangkatnya di April, itu kita dahulukan.
supaya tidak ketinggalan. Jadi kita mohon sama-sama memonitor, walaupun alatnya sudah canggih, terkadang kita juga masih artinya tidak bisa terbaca secara langsung. Mudah-mudahan dengan kita sharing ini artinya seluruh pegawai kita tidak ada yang terlambat pangkatnya dan kita juga dapat melayani dengan baik. Terima kasih. Baik, mungkin PA Sungai Liat ada yang ingin bertanya? Disilakan. PA Pangkal Pinang? Mungkin kita dengarkan closing dari Baik, Bapak Ibu mohon izin sebentar. Memang mau menyampaikan kalau ketika kita menggunakan aplikasi ini ada beberapa kendala yang mungkin akan ditemukan gitu. Mungkin nanti Ibu Yurika juga bisa tambahkan. Yang pertama, kalau seandainya tidak bisa login ke aplikasinya, Bapak Ibu pergi dulu ke akun MySAPK di Google, silakan klik MySAPK, kemudian reset password terlebih dahulu. Nah, kemungkinan jika sudah ada yang pejabat yang pensiun misalnya atau tidak ditemukan, itu boleh kirim NIP-nya ke kita ya. Kirim NIP-nya ke kita, nama dan NIP-nya direkap dan dikirim hari ini ke kita gitu. Nah, nanti kita akan komunikasikan dengan bagian pusat karena yang bisa merisetnya itu adalah pusat. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu ketika nanti misalnya, jadi SAPK kan sistemnya itu kalau seandainya sudah ada orang yang menjabat di sana, kemudian kita mau merubahnya itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi untuk jabatan sekretaris itu di PA Mentok itu misalnya itu satu sekretaris. Misalnya contohnya kemarin kita di PTA Babel, itu ketuanya masih Pak Agus Budiaji. Sementara Pak Agus Budiaji itu sudah pensiun. Nah, ketika Pak Makmun untuk mengakses aplikasi sebagai pimpinan itu tidak bisa. Nah, jadi Pak Agus Budiajinya harus di-reset dahulu dan yang bisa merisetnya itu hanya pusat. Jadi Bapak Ibu jika ada yang menemukan kendala seperti ini tidak bisa login ke e-kinerja, tidak bisa login ke MySAPK, silakan dikirimkan nama dan NIP-nya ke kita dan kita akan laporkan, sampaikan ke pusat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan SKP mutasi yang disampaikan Ibu Yurika tadi, langkahnya itu memang kalau Bapak Ibu dari Januari sampai Desember misalnya, Januari sampai November misalnya di PA lama, katakan di PAA misalnya, maka Bapak Ibu silakan koordinasi dengan PA yang lamanya itu, minta SKP-nya dicetak saja, tidak usah dipakai aplikasi, minta tolong dia mencetak SKP sesuai dengan formatnya itu manual saja, kemudian dikirimkan ke Satker Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu isi di aplikasi hanya untuk SKP yang di Satker baru yang diinput di aplikasi. Nah, karena kalau seandainya Bapak Ibu input lagi yang lama itu atasan dan apanya itu akan lama sekali untuk mengurusnya ke pusat gitu Bapak Ibu untuk perbaikan biodatanya itu gitu. Peremajaan datanya gitu. Nah, jadi silakan diminta ke Satker lamanya dikirimkan nanti SKP di tempat barunya itu nanti dilampirkan di bawahnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau seandainya ada yang mutasi di bulan Desember itu silakan disesuaikan saja, tidak mungkin mengisi SKP 2 minggu. Kalau seandainya dia itu baru mutasi bulan Desember di Pangkal Pinang, nah maka dia cukup mengisinya langsung di Pangkal Pinang saja Bapak Ibu. Jika dia baru mutasi di Tanjung Pandan Desember, maka cukup dia ngisi di Tanjung Pandan saja. Jadi tidak terlalu meribetkan yang bersangkutan gitu. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf jika tadi banyak juga kalau kesalahan dan terbata-bata. Kalau ada yang tadi yang salah mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, terima kasih. Silakan Bu. Mungkin sedikit lagi Bu, mohon maaf. Oh ya, silakan. Ini berkenan dengan yang MySAPK Bu. Tadi kami cek di beberapa pegawai yang mutasi. Nah, itu kan di status MySAPK kepegawaiannya masih di Satker asal, di Satker awal mereka. Nah, itu bagaimana untuk pembuatan SKP-nya untuk merubah Satker menjadi Satker sekarang, Bu? Oh, bisa edit profil itu Pak Andri. Mungkin bisa dicoba itu. Edit profil. Profilnya jadi nanti akhirnya di Satker baru. Mungkin dicontoh ya Pak ya. Ya boleh Bu.
di Ya. Nanti klik profil. Nah, tampil seperti ini. Nah, edit profil. Ya. UNOR-nya bisa dicari Pengadilan Agama Lebong. Agama Tanjung Pandan. Ya. Nah, seperti itu. Otomatis nanti akan tertuju jabatannya juga ya, golongan ya. Itu bisa diedit. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Bu, makasih. Berarti untuk pengeditannya hanya di e-kinerja Bu ya, berarti di SAPK dia tetap di satker asal berarti ya? Ya, betul. Nanti mohon di PAPA bisa di ya CASN-nya juga mohon diupdate sehingga datanya benar di satker tersebut, misalnya jumlah pegawainya sekian gitu. Nah, untuk mungkin bisa setelah dari ini bisa coba-coba dari PAPA sewilayahnya mencoba melogin di e-kinerjanya. Apakah bisa dengan username sesuai dengan MySAPK-nya. Nah, apabila ada kendala seperti yang disampaikan oleh Pak Niko tadi, bisa di WA-kan, di grup bisa oleh bagian kepegawaiannya dan disampaikan, nanti kami kita kolektif jadi ke ke MA-nya, ke pusatnya bisa dikomunikasikan ke sana. Mungkin hari ini ya Bapak Ibu ya, biar cepat. Dan kami tekankan di sini juga terkait dengan sikap sesuai dengan surat MA terkait dengan KTP berwarna, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengecek kembali apakah sikapnya sesuai dengan yang petunjuk dari surat MA itu KTP-nya JPG terus berwarna dan Gmail-nya itu mahkamaagung.go.id. Mungkin kepada kepegawaian di sana bisa melihat kembali data-data yang ada di Sikep dan bisa disampaikan ke pegawai-pegawai yang lain untuk menyeken sesuai dengan petunjuk dari MA karena hari ini paling lamanya. Ya, 21 Desember 2022. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua, Panitra, Sekretaris, pejabat fungsional dan struktural, serta pelaksana untuk PA sewilayah PTA Bangka Belitung. Terima kasih banyak kami ucapkan karena telah meluangkan waktunya dan kami mohon maaf juga kepada Bapak Ibu apabila dalam sosialisasi ini ada yang kurang atau ada salah kata, kami mohon maaf dan kami mohon juga kerjasama Bapak Ibu untuk dapat melaksanakan dan mengerjakan dari hasil sosialisasi ini. Terima kasih. Mungkin Pak Belha mau menambahkan? Oh, langsung saja. Mungkin pukul sudah lewat ya. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.